Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama. Di dalam dunia perkuliahan, kerja kelompok bukan sekedar menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Akan tetapi, konflik kerja kelompok masih sering terjadi karena ada anggota yang tidak berkontribusi, tetapi ingin hasil dan nilai yang sama. Dalam pandangan agama, hal seperti ini bukan tentang masalah akademis, tetapi juga menyangkut amanah dan nilai moral. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana konflik kerja kelompok itu terjadi dan bagaimana nilai-nilai agama mengajarkan agar kita tetap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam bekerja sama. Di dunia teknik komputer, kerja kelompok bukan sekedar tentang membagi tugas, tetapi juga tentang logika, kode, dan tanggung jawab. Akan tetapi, banyak sekali anggota yang tidak berperan secara adil. Ada yang mengerjakan dari awal dan mengorbankan waktunya. Ada juga yang tetap diam, tetapi ingin hasil dan nilai yang sama. Padahal, dari nilai agama, amanah itu harus dijalankan secara jujur. Dan dari sinilah konflik itu muncul. Konflik kerja kelompok yang dianggap seperti biasa, padahal menyimpan pelajaran yang begitu besar, yaitu tentang keadilan, kejujuran, dan integritas sebagai mahasiswa teknik komputer. Suatu hari, seorang dosen memberikan sebuah tugas sistem operasi. Tugas itu dikerjakan secara berkelompok. Sementara itu, April mengerjakan tugas itu sendirian. Ia merasa kesal karena temannya enggan membantu. Dan keesokan harinya, ia langsung menegur temannya. Aku mau bahas tugas kelompok sistem komputer kita nih. Kenapa? Banyak laporan yang hampir selesai. Belum, dari awal tugas ini hampir semua aku yang kerjain. Kenapa aku bisa? Aku yang gak ada masalah. Padahal ini kerja kelompok, di teknik komputer kita dituntut kerja tim, bukan cuma satu orang yang jalan. Tapi nilai kita tetap sama. Nilai boleh sama, tapi tanggung jawab harus beda. Dalam Islam kerja itu amanah, kalau amanah ditinggalkan itu dosa. Aku sebenarnya kerja part-time, makanya belum sempat ngerjain. Aku paham, tapi kita harus bisa manajemen waktu. Rasulullah juga mengajarkan untuk menepati janji. Aku pikir jadi kerjain mepet deadline. Ini bukan cuma soal deadline. Kalau laporan dikerjain asal-asalan, hasilnya bisa merugikan satu kelompok. Kenapa kamu jadi egois gini sih? Justru egois itu kamu cuma pengen hasil tanpa usaha. Kamu mau lapor dosen? Aku nggak mau lapor. Aku cuma mau tanggung jawab. Kalau enggak, konsekuensinya harus diterima. Baik, aku kerjain sekarang bagian analisis kasus dan slide presentasi malamnya aku kirim. Ingat, dalam Islam, Allah melihat proses usaha kita, bukan cuma hasilnya. Iya, makasih udah ngingetin. Maaf, aku minta maaf. Kedepannya kita bisa bagi tugas dari awal ya, biar kelompok kita juga nggak cuma dapat nilai, tapi juga jadi amal yang baik.
Kasus ini sering terjadi di kerja kelompok mahasiswa ketika tugas bersama dianggap aman karena dilakukan oleh satu orang, sementara yang lain melepas tanggung jawab dan melupakan bahwasanya kerja sama tim adalah amanah yang harus dilakukan bersama. Dari sudut pandang teknologi, pengembangan teknologi informasi dapat mempermudah dalam penyelesaian tugas secara cepat dan efisien. Akan tetapi, kemudahan tersebut dapat menurunkan rasa tanggung jawab apabila tidak disertai dengan kesadaran etika penggunanya. Dalam kerja kelompok, teknologi memungkinkan seseorang dapat memperoleh hasil tanpa keterlibatan langsung dalam proses. Hal seperti inilah yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, di dalam teknik komputer, pemanfaatan teknologi tidak hanya dituntut dalam kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap tanggung jawab, kejujuran, dan etika dalam penggunaan teknologi. Dari kasus tersebut, adanya konflik kerja kelompok, terutama terkait tanggung jawab, kejujuran, dan amanah. Dalam etika akademik, setiap anggota harus berkontribusi secara adil. Ketika satu orang mengerjakan hampir seluruh tugas, sementara yang lain pasif, namun mengharapkan nilai yang sama. Hal itu melanggar keadilan dan integritas, khususnya bagi mahasiswa teknik komputer yang dituntut profesional dan mampu bekerja dalam tim. Dalam Islam, kerja kelompok adalah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan Islam menegakkan kerjasama, kejujuran, dan keadilan. Mengabaikan tanggung jawab tidak dibenarkan, karena yang utama bukan nilai, melainkan proses dalam kerja yang jujur dan bertanggung jawab agar mendapatkan keberkahan. Saya akan membacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sikap dalam menghadapi konflik dan bekerja sama, yaitu yang pertama ada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallahi wala syahral harama walal hadiya walal qalaida wala minal baital harama yabtahuna fadlam min rabbihim waridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimanakum syana'anu qaumin ansadukum anil masjidil harami anta'adu wa ta'awwanu alal birri wat taqwa wala ta'awwanu alal ismi wal udwani wa taqullaha innallaha syadidul iqab, yaitu yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini menegaskan bahwa kerja kelompok harus dilandasi kerjasama dalam kebaikan, bukan saling membiarkan ketidakadilan. Dan yang kedua ada surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha yamurukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil'al. Innallaha ni'ima ya'idtukum bik innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah yang berhak menerimanya. Ayat ini berkaitan langsung dengan kewajiban menjalankan tugas kelompok sebagai amanah yang tidak boleh diabaikan. Kerja kelompok dalam Islam dan teknik komputer menuntut amanah, kejujuran, dan profesionalisme. Jika diniatkan sebagai ibadah dan tanggung jawab, kerja kelompok tidak hanya menghasilkan nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan etika profesional. Solusi menurut pandangan Islam, yang pertama yaitu membagi tugas secara adil dan jelas, menetapkan pembagian tugas sejak awal secara jelas, dan setiap anggota wajib menjalankan tugasnya tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, menjaga kejujuran dan tidak mengambil hak orang lain. Anggota yang belum berkontribusi harus jujur mengakui kekurangannya. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebaikan, seperti dilakukan dengan tujuan memperbaiki, bukan merendahkan.
serta mengingatkan bahwa kerja kelompok bukan hanya urusan dunia, tetapi juga akhirat. Solusi menurut perspektif mahasiswa teknik komputer. Yang pertama yaitu manajemen waktu yang profesional, yang kedua kerja tim sebagai bekal dunia kerja, dan yang ketiga tanggung jawab terhadap kualitas sistem. Nah, sikap apa sih yang tepat? Yang pertama, bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Yang kedua, jujur terhadap kontribusi pribadi. Yang ketiga, adil dalam pembagian nilai dan beban kerja. Yang keempat, disiplin waktu dan profesional. Yang kelima, saling mengingatkan dengan cara yang baik. Dan yang keenam, yaitu menjadikan kerja kelompok sebagai ibadah, bukan sekedar formalitas. Kerja kelompok mengajarkan bahwa setiap tanggung jawab adalah amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Ketika tugas dikerjakan secara bersama dan adil, maka hasil yang diperoleh bukan hanya nilai akademik, tetapi juga pembentukan dari karakter, etika, dan rasa tanggung jawab. Kerja tim tanpa amanah akan menimbulkan konflik, dan ilmu tanpa tanggung jawab akan kehilangan makna. Demikian video studi kasus ujian akhir semester kami sampaikan. Semoga memberikan pemahaman dan manfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.